Kisah ini dimulai di tanah Sunda di mana semilir angin membawa bisikan perubahan. Kerajaan Sunda, dengan segala kemegahan dan tradisi leluhurnya, sedang berada di persimpangan jalan. Kabar tentang agama baru dari tanah seberang, sebuah ajaran yang disebut Islam, membawa rasa penasaran sekaligus kegelisahan. Di tengah gejolak itu hiduplah seorang pangeran Wangsa, putra mahkota yang berhati lembut dan berjiwa pencari. Sejak kecil ia telah diajari segala tradisi dan kepercayaan nenek moyangnya. Ia mengerti tentang dewa-dewi, tentang mantra, dan tentang ritual persembahan. Namun di balik semua kemegahan itu, Pangeran Wangsa merasakan sebuah kekosongan. Jiwanya haus yang dapat mengisi lubuk hatinya dengan ketenangan sejati. Setelah bermeditasi di sebuah goa sunyi di lereng gunung, Pangeran Wangsa mendapatkan sebuah penglihatan. Ia melihat cahaya yang amat terang memancar dari arah barat, dan sebuah suara lembut berbisik. Pangeran Wangsa tahu inilah petunjuk yang ia nanti-nantikan. Pangeran Wangsa memutuskan untuk diam-diam meninggalkan istana dan memulai perjalanan pencariannya. Ia menyamar sebagai rakyat biasa, melintasi desa-desa, dan mendengarkan cerita dari para pedagang dan pengembara. Hingga suatu ketika ia mendengar tentang seorang Syekh Sableng yang tinggal di sebuah gubuk sederhana di tepi sungai, jauh dari keramaian dunia. Syekh itu dikenal memiliki kebijaksanaan mendalam dan hati yang bersih. Pangeran Wangsa mendatangi dan menceritakan kegelisahan hatinya. Syekh tersenyum bijak. Dunia ini adalah lautan dan hati adalah perahu, kata Syekh. Tanpa nahkoda yang benar, perahu itu akan tersesat. Pangeran Wangsa memohon agar Syekh mau membimbingnya. Syekh menerimanya, mengajarkan tentang tauhid, tentang ilahi, dan tentang jalan yang mengutamakan penyucian jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Salah satu pelajaran yang paling berkesan bagi pangeran adalah ketika Syekh mengajarkan tentang surah Al-Fatihah, surah pembuka dalam Al-Quran. Syekh menjelaskan bahwa Al-Fatihah bukan sekadar kumpulan kata, melainkan sebuah samudera makna yang mengandung inti ajaran Islam dan peta perjalanan spiritual. Setiap ayat dalam Al-Fatihah adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan diri kita. Ujar Syekh. Pangeran mempelajari setiap kalimat dengan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, melainkan pemahaman bahwa setiap langkah, setiap niat harus dimulai dengan kesadaran akan kehadiran ilahi dan sifat nikmatnya meliputi segala sesuatu. Ini adalah penyerahan diri total sebelum memulai perjalanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Syekh menjelaskan ini adalah pengakuan atas keagungan Allah sebagai pencipta dan pemelihara segala yang ada. Pujian ini harus muncul dari lubuk hati yang paling dalam, mengakui bahwa setiap nikmat sekecil apapun datang darinya. Ar-Rahmanir-Rahim, mengulang sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah penekanan bahwa nikmat Allah adalah tiada batas, senantiasa hadir dalam setiap aspek kehidupan. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ayat ini menanamkan kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Syekh menjelaskan kesadaran ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meluruskan niat dan perbuatan, agar senantiasa berada di jalan kebenaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah ikrar tauhid yang paling mendalam. Pangeran memahami bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah, dan hanya dialah yang pantas diibadahi. Ini membebaskan jiwa dari ketergantungan pada selainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah doa yang tulus memohon petunjuk. Syekh mengajarkan bahwa jalan yang lurus adalah cahaya ilahi, seperti para nabi, orang saleh, dan syuhada. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini adalah penguatan doa sebelumnya, sebuah keinginan untuk mengikuti jejak orang-orang yang diridai Allah dan menjauhi jalan kesesatan dan kemurkaan. Pangeran Wangsa meresapi setiap makna. Ia merasakan kalimat Al-Fatihah bukan sekadar doa, melainkan sebuah panduan hidup, sebuah cermin jiwa, dan sebuah tangga menuju ilahi. Setiap kali ia melafalkannya, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta. Kekosongan di hatinya perlahan terisi dengan ketenangan dan cahaya. Setelah beberapa waktu, Pangeran Wangsa pamit kepada Syekh dan kembali ke kerajaannya. Wajahnya memancarkan kedamaian, dan matanya memancarkan kebijaksanaan. Perubahan pada Pangeran Wangsa membuat keluarganya terheran-heran. Perlahan tapi pasti,
ajaran Islam mulai diterima di kerajaan Sunda, membawa kedamaian menandai awal dari era baru dalam sejarah tanah Sunda.